Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurlela Bruginting dengan NIM 42311411019. Saya dari kelas PSPB 23A. Di sini saya akan menjelaskan tentang asam amino dan protein. Asam amino dan protein merupakan dua komponen utama dalam sistem biologi yang sangat penting bagi kehidupan. Protein menyusun lebih dari 50% berat kering sel dan berperan dalam hampir semua proses biologis. Protein tidak hanya berfungsi sebagai pembangun jaringan tubuh, tetapi juga sebagai enzim, hormon, antibodi, serta molekul pengangkut dan penyimpan. Semua protein tersusun dari satuan dasar yang disebut asam amino. Oleh karena itu, pemahaman tentang struktur dan fungsi asam amino serta cara mereka menyusun protein adalah kunci dalam mempelajari ilmu biokimia, fisiologi, dan kesehatan. Sebelumnya, teman-teman harus tahu dulu nih, apa sih itu asam amino? Asam amino adalah senyawa organik yang memiliki struktur dasar terdiri dari gugus amino NH2, gugus karboksil COOH, atom hidrogen, dan gugus rantai samping atau R yang melekat pada atom karbon pusat. Gugus R inilah yang membedakan suatu asam amino dari yang lainnya, sehingga menentukan sifat kimia dan fungsional dari asam amino tersebut. Dari 20 jenis asam amino yang umum ditemukan dalam protein, 9 diantaranya disebut asam amino esensial karena tidak dapat diproduksi oleh tubuh dan harus diperoleh melalui makanan, seperti lisin, leusin, dan valin. Sementara itu, 11 sisanya adalah non-esensial karena dapat disintesis oleh tubuh sendiri, seperti alanin dan asam glutamat. Selanjutnya, struktur asam amino. Semua asam amino memiliki struktur yang sama, yaitu satu atom karbon pusat disebut karbon alfa yang terikat pada 4 gugus. Satu gugus amino atau NH2, satu gugus karboksil COOH, satu atom hidrogen, dan satu gugus R. Gugus R ini sangat bervariasi, dapat berupa atom hidrogen sederhana pada gliserin atau struktur kompleks seperti cincin aromatik pada fenilalanin. Keunikan gugus R menentukan apakah asam amino bersifat polar, non-polar, bermuatan positif, atau bermuatan negatif. Struktur dasar ini memungkinkan asam amino bergabung melalui ikatan peptida untuk membentuk protein. Asam amino dapat diklasifikasikan berdasarkan sifat kimia gugus R-nya. Yang pertama ada nonpolar atau hidrofobik, yang memiliki rantai samping yang tidak larut dalam air, contohnya alanin, valin, dan leusin. Yang kedua, polar tanpa muatan, yang larut dalam air dan memiliki gugus seperti OH atau NH2 pada rantai sampingnya, contohnya serin dan treonin. Yang ketiga, bermuatan negatif atau asam, seperti asam aspartat dan asam glutamat yang memiliki gugus karboksil tambahan pada rantai samping. Dan yang terakhir, bermuatan positif atau basa, seperti lisin, arginin, dan histidin yang memiliki gugus amino tambahan dan bermuatan positif pada pH fisiologis. Pembentukan protein dari asam amino. Protein terbentuk melalui proses polimerisasi asam amino. Dua asam amino dapat bergabung melalui reaksi kondensasi, di mana gugus karboksil dari satu asam amino bereaksi dengan gugus amino dari asam amino lainnya, menghasilkan ikatan peptida dan melepaskan satu molekul air. Ikatan peptida ini menyusun rantai panjang yang disebut rantai polipeptida. Satu atau lebih rantai polipeptida yang melipat dan bergabung secara spesifik akan membentuk struktur protein yang fungsional. Selanjutnya, struktur protein dibagi menjadi 4, yaitu yang pertama, struktur primer adalah urutan linier asam amino yang membentuk rantai polipeptida. Urutan ini menentukan struktur tingkat selanjutnya.
Yang kedua, struktur sekunder, terbentuk dari pola lokal seperti A helix dan B sheet yang distabilitaskan oleh ikatan hidrogen antara atom-atom dalam tulang punggung polipeptida. Yang ketiga, ada struktur tersier, adalah bentuk 3 dimensi keseluruhan dari satu rantai polipeptida, terbentuk oleh interaksi antar gugus R seperti ikatan hidrogen, disulfida, hidrofobik, dan ionik. Yang terakhir yaitu struktur kuartener, terbentuk ketika 2 atau lebih rantai polipeptida bergabung menjadi satu kompleks protein. Contoh dari struktur kuartener adalah hemoglobin yang terdiri dari 4 subunit polipeptida. Kesimpulannya adalah asam amino merupakan unit dasar penyusun protein yang sangat penting dalam semua bentuk kehidupan. Melalui ikatan peptida, asam amino membentuk struktur protein yang kompleks dan beragam. Protein memiliki fungsi vital mulai dari struktur, enzim, transportasi, hingga pertahanan tubuh. Sumber protein dapat diperoleh dari hewan maupun tumbuhan, asalkan disusun dengan cermat untuk memenuhi kebutuhan asam amino esensial. Pemahaman tentang struktur dan fungsi asam amino serta protein tidak hanya penting dalam bidang biologi, tetapi juga sangat relevan dalam ilmu kesehatan, nutrisi, dan bioteknologi. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan pada video pembelajaran kali ini. Semoga video ini dapat bermanfaat bagi yang menonton. Terima kasih.